Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Muhammad Herun Hamzah, channel YouTube Herun Hamzah. Saudaraku, dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan kajian berikutnya, video yang ke-26, maka kita biasakan membaca Al-Quran walaupun 5 ayat setiap hari. Setiap kita akan membuat video. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, surat ke-36 lanjutannya hingga ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأحدي أوفي بأحدكم وإياي فارhabun. Yang artinya, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga hingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di dalam surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu sebagaimana kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan penuhilah janjimu. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahillazi nawara qulubul mu'minin bil ma'rufi fatmanat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa raqibul majidu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi anara wujuda bin nuriddin wa sarri'ati ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi alladhi amanu wa amilu salihat ila yaumil mu'min ila yaumil mau'ud, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang menerangi hati orang-orang beriman dengan ma'rifah, sehingga hati mereka dengan tauhid. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, zat yang mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Dialah Allah Ar-Raqib Al-Majid. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya yang menerangi yang ada dengan cahaya agamanya dan syariatnya hingga hari yang dijanjikan. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam bagi Nabi Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya yang beriman dan melakukan amal soleh hingga hari yang dijanjikan. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat ini menjadikan kita kembali untuk senantiasa mensyukuri semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih penjelasan buku ensiklopedi Islam Kafah yang mana disusun, ditulis, dikarang, yang tentunya diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, hadis-hadis Rasulullah yang sahih, yang oleh seorang ulama dari Saudi yang bernama Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaiziri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di halaman 103 tentang nama-nama Allah, Asmaul Husna. Sedangkan kajian kita kali ini masih tentang Asmaul Husna yang ke-9, yaitu Al-Jabbar, yang mengungguli makhluk, yang memaksakan kehendak pada mereka, yang memiliki otoritas untuk memaksa hamba-hambanya dan memperbaiki keadaan mereka. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sifat Allah yang ke-9 ini, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, atau Al-Jabbar, yang artinya yang maha pemaksa, yang maha memaksakan, yang mampu memaksakan kehendaknya sesuai dengan kehendaknya, yang maha perkasa, maha gagah, maha kuat, ya. Jadi sifat Allah yang ke-9 ini, ya Jabbar ini, adalah sifat Allah yang mampu memaksakan kehendaknya, yang maha perkasa tentunya, kepada semua musuh-musuhnya. Allah mampu memaksakan sesuai yang dikehendakinya. Allah mampu memaksa hamba untuk tunduk, patuh dengan keperkasaannya. Gak ada yang bisa mengelak. Allah mampu memaksa pada makhluknya harus tunduk, patuh, suka tidak suka dengan segala perintahnya. Jadi sifat Allah
Jabbar ini, Al-Jabbar ini adalah pemaksa. Jadi kalau ada makhluk-makhluk Allah yang ingkar, durhaka, yang sombong, yang merasa dirinya Tuhan, maka Allah paksa dia terus tunduk, patuh kepada Allah. Suka, nggak suka, senang, nggak senang, walaupun dia kumpulkan segala daya bala tentaranya yang ada di bumi ini, seluruh yang ada di bumi ini bahkan tak akan mampu memaksakan, melawan kehendak Allah yang maha pemaksa. Allah ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua alam semesta, planet-planet, matahari, bintang, bumi, bulan, Merkurius, Uranus, Neptunus, dan sebagainya, itu semuanya dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk tunduk patuh. Air sungai, air laut, api, badai, topan, dipaksa oleh Allah tunduk dan patuh kepada semua perintahnya. Fa iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah memaksa kehendaknya, jadilah, bergeraklah, hancurkanlah, bakarlah, maka terbakarlah, meletuslah, maka meletuslah gunung. Bergeraklah engkau wahai angin, maka bergerak. Padamlah engkau api, dan dinginlah, maka api akan padam. Api akan dingin, dan api bisa menyelamatkan. Sesuai dengan kehendak Allah. Dialah Allah maha pemaksa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah maha mampu memaksa semua makhluknya, alam semesta, untuk tunduk dengan segala perintahnya. Allah mampu melakukan itu semua. Allah pun mampu memaksa api yang sifatnya panas membakar. Jadi sifat api itu sifatnya panas dan membakar, melumat, menghancurkan, menghanguskan apa saja yang ada di depannya. Jadi kalau tangan kita masukkan ke dalam kompor gas api, maka sifat api itu panas, memanaskan tangan. Kesakitan kita. Bukan hanya sakit, tangan kita hangus, gosong, bisa lumpuh kita. Nauzubillah, summa nauzubillah ya Allah. Allahumma ajirni minan nar ya Allah. Lindungi kami Allah dari siksa api neraka jahanam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu memaksa api yang sifatnya panas membakar bisa berubah menjadi dingin, sejuk, dan menyelamatkan. Tuh. Hebat Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat Allah memaksa api yang ciptaannya untuk tidak membakar seorang manusia Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Rasul Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, saat berada di atas kayu bakar yang bergolak, yang terikat. Jadi api tunduk patuh dengan perintah Allah, karena api merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mampu memaksa gunung-gunung untuk tidak meletus sebelum waktunya. Allah ciptakan gunung-gunung sebagai pasak, sebagai penyimbang, sebagai penguat, agar bumi ini tidak goyang, tidak goncang, tidak mudah tergoncang. Sebab kalau nggak ada gunung, maka bumi ini menjadi lemah. Dia gampang tergoyang, gampang goncang. Maka Allah ciptakan gunung sebagai pasak. Allah mampu memaksa gunung-gunung untuk meletus sebelum waktunya. Kalau Allah perintahkan belum waktunya meletus, belum meletus. Tapi gunung selalu siaga, sami'na wa ata'na. Di saat yang sama pun Allah mampu memaksa gunung-gunung untuk memuntahkan lahar api panasnya sesuai dengan ketentuannya, kehendaknya, suka-sukanya Allah. Masya Allah.
Allah mampu memaksa gunung-gunung untuk memuntahkan lahar api yang panas, yang panasnya luar biasa, sesuai dengan ketentuannya. Keluarlah api itu dengan lahar-laharnya, batu-batuan dari gunung. Debunya saja bisa mematikan semua yang ada di lewatinya, baik tanaman, tumbuhan, hewan, manusia, mati. Itu debunya gunung berapi. Apatah lagi apinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Allah mampu dengan keperkasaannya memaksa gunung meletus serentak di suatu negeri. Misalnya di Indonesia. Kalau Allah berkehendak, misalnya pemimpinnya zalim, ulama ditangkap, kemudian rakyat dengan rakyat berlaku zalim, bisa saja. Nauzubillah. Kalau Allah sudah murka, maka hati-hati. Jangan main-main sama ulama, pewaris para nabi, warasatul anbiya. Jangan main-main. Kalau Allah menghendaki gunung meletus di suatu negeri, itu sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah sekali bagi Allah. Allah juga mampu kalau di suatu negeri itu gunung meletus, tapi di negeri lain tidak meletus. Atau di daerah Jakarta, misalnya di Kepulauan Seribu atau di mana, atau di Bogor ada gunung-gunung, ya. Kemudian di Bandung juga ada gunung, bisa jadi di Bogor meletus, di Bandung tidak. Bagi Allah mudah. Atau Allah serentakkan semuanya, disuruh perintahkan Allah untuk meletuslah, maka meletus. Begitulah perkasaan Allah yang maha perkasa, yang maha memaksa, mampu memaksakan semua ciptaannya, makhluk-makhluknya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Allah ya Karim, Allah ya Jabbar, Allah ya Jabbar. Allah yang maha Jabbar, yang maha perkasa, maha pemaksa, mampu juga menyuruh air untuk turun dengan deras dari awan, gumpalan awan yang sudah hitam, atau awan yang tidak hitam. Jadi tidak mesti harus awan itu hitam menggumpal baru hujan. Awan terang pun bagi Allah mudah menurunkan. Nah, itulah kekuasaan Allah. Allah mampu memaksa air hujan turun atau tidak turun, atau turun di suatu tempat dan tidak turun di tempat yang lain. Jaraknya dekat. Bahkan Allah mampu di tangan kanan kita jaraknya hujan turun, di tangan kiri kita tidak. Pernah itu saya naik motor, hujan, baru aja sebentar sini tinggal hujan depannya. Allah ya Karim. Itulah kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mampu memaksakan air hujan untuk turun dengan deras dari awan. Dan Allah pun mampu memaksa air hujan untuk tidak turun di suatu tempat yang hanya berjarak 1 meter sekalipun. Allah pun mampu memaksa air tidak turun bertahun-tahun. Di musim paceklik sebagaimana di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang soleh, yang pintar, kemudian yang tampan rupawan. Masya Allah. Jadi kalau Anda punya anak tampan, ganteng, nah itu barangkali Anda sering baca surat Yusuf. Surat Yusuf biar anaknya tampan, terutama soleh. Yang utama itu soleh sebenarnya. Tampan, cantik, nggak soleh, nggak soleha, itu neraka. Nauzubillah, nauzubillah ya Allah. Tapi kalau dia soleh, tampan, nah itu masya Allah, tabarakallah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi Allah mampu untuk menahan air tidak turun bertahun-tahun. Jadi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam itu dia sudah mempersiapkan kalau ada musim kemarau, dia siapkan itu beras, gandum ya kalau nggak salah, dan lain-lain, supaya nanti rakyat ketika musim paceklik, musim kemarau panjang,
Itu tidak kelaparan, punya stok. Nah, kecerdasannya itulah yang akhirnya ia dibebaskan dari penjara dan diangkat menjadi semacam gubernur lah ya oleh raja yang berkuasa saat itu, Raja Mesir. Diangkat menjadi perbendaharaan, dipercaya karena dia amanah, baik dan sebagainya. Nanti kita akan ada pembahasan tentang para nabi-nabi Allah setelah kita tuntaskan di buku Islam Kafah ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama Allah mampu untuk tidak menurunkan hujan berturut-turut. Bahkan Allah pun mampu memerintahkan air hujan untuk turun berturut-turut. Kalau tadi tidak berturut-turut, musim kering, bahkan Allah mampu menurunkan hujan berturut-turut. Seperti video yang ke-25 sebelumnya, tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam yang umat membangkang, mempersekutukan Allah, dinasihati, didakwai oleh Nabi Nuh dengan penuh kasih sayang selama 950 tahun. Hanya 50 orang yang kurang lebih beriman kepada Allah dan kepada Nabi Nuh. Maka karena kesesatannya, kesyirikannya, mempersekutukan Allah, berbuat zalim, ya, tidak menyembah Allah, Allah murka, Allah perintahkan air hujan, Allah paksa air hujan untuk turun berturut-turut selama 6 bulan. Semua ketika itu permukaan bumi nggak ada yang tidak kena banjir. Ya Allah, betapa ngerinya ya. Ya, yang menyebabkan seluruh permukaan bumi saat itu tidak ada yang tidak terkena banjir. Seluruh permukaan bumi, bukan cuma di daerah tertentu, tapi seluruh permukaan bumi, termasuk barangkali di Indonesia ini. Dulu ada banjirnya, cuma kita nggak ada aja, belum tahu. Seluruh permukaan bumi, sebuah riwayat mengatakan. Nah, itulah kebesaran keagungan Allah, ya Jabbar, yang maha pemaksa, yang maha perkasa, yang mampu memaksakan kehendaknya pada seluruh ciptaannya. Allah mampu memaksa air untuk berada di bawah kaki bayi mungil yang sedang menangis kehausan, yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang ketika masih kecil. Ketika beliau berada di padang gurun pasir yang gersang, yang tidak ada orang, yang bahkan ditinggal oleh ayahnya atas perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Nabi Ismail hanya berdua dengan ibunda tercinta. Ibunda Nabi Ismail, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ibunda Ismail yang bernama Hajar, Siti Hajar. Nah, Siti Hajar itu karena di Indonesia pakai Siti. Kalau di tempat lain nggak ada Sitinya. Jadi cuma di Indonesia pakai nama Siti Hajar. Siti Fatimah. Allah ya karim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat itu ibunda Hajar berlari-lari selama 7 kali bolak-balik dari Bukit Safa dan Marwah karena mencari air, sesuatu yang bisa ditemukan, apakah makanan, karena ini bayi mungil yang lucu yang nanti akan menjadi manusia pilihan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Maka dia pergi mencari pula, barangkali ada kafilah yang sedang berjalan membawa bekal makanan, tapi tidak ditemukan. Dari Safa dia berangkat, kemudian dia berangkat ke Safa dulu. Kemudian gak ada, dia cari lagi ke Bukit Marwah. Dia langit tengok mencari sesuatu, tidak ada. Dengan perasaan resah, gelisah, kemudian penuh harap kepada Allah. Sebagai manusia dia resah, gelisah, tapi hatinya terpaut oleh Allah. Dia tahu bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya sendirian, apalagi cuma dia berdua anaknya. Hambanya wanita soleha, ya, bunda yang senantiasa berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, Bunda Hajar soleha. Ya, dia terus yakin di samping was-was yang ada di dalam dirinya sebagai manusia biasa, tapi dia terus berdoa kepada Allah. Dia terus meminta kepada Allah. Dia terus berharap kepada Allah. Dia terus gantungkan dirinya kepada Allah. Lari dia dari Safa, dia lihat tidak ada. Dia pergi ke Marwah, dia lihat tidak ada. Dia lari lagi ke Safa, dia pergi lagi ke Marwah. Terus dia berlarian sampai 7 kali. Maka kalau kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, itu kita harus melakukan
tadi berlari-lari kecil tadi, sa'i namanya ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bunda Nabi Ismail dia berlari-lari selama 7 kali ya, Bunda Hajar ini. Nah, baru setelah itu Allah perintahkan air untuk ada di bawah kaki Ismail alaihissalam. Masya Allah. Bayangkan ketika itu kondisinya Mekah tidak seperti sekarang yang sudah ramai, malam hari aja sudah kayak pagi, banyak yang jualan, wah banyak jemaah ketika sebelum corona ya. Nah, maka ketika itu, ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail ke sebuah lembah yang gersang, yang kering kerontang, yang belum ada manusia ketika itu, ya, padang pasir yang tandus, nggak ada siapapun. Nah, maka kemudian Allah perintahkan air yang diberkahi oleh Allah, air yang jernih, air yang menyehatkan, air Zam-Zam yang diberkahi. Masya Allah, Allah perintahkan air, wahai air. Ya, ketika Nabi Ismail menggoyang-goyangkan kakinya, seorang bayi, nah, gesekan demi gesekan sang bayi yang kelaparan, Allah perintahkan para malaikatnya, semacam ada cekung, ya pasirnya itu, kemudian keluar air, mengalir yang jernih, yang nikmat, lagi menyehatkan. Dan sampai saat ini, air itu tidak pernah habis diminum dari mulai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail, terus turun-menurun sampai Nabi Muhammad SAW, dan sampai kita yang sudah umroh, dan sampai kita nanti di hari kiamat. Itu udah jaminan dan janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan, Allah paksa air untuk ada di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya adalah air Zam-Zam itu. Air Zam-Zam yang dirahmati Allah. Nah, saya dulu pernah umroh tuh, alhamdulillah, minum, baca doa sesuai dengan apa. Air Zam-Zam itu sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kita minta kepada Allah. Kalau kita pengen sehat, sehat. Kalau Allah pengen supaya kita punya penyakit disembuhkan, disembuhkan. Allah kita ingin minta minum air itu agar Allah bikin kita menjadi hamba Allah yang taat, nanti Allah taatkan. Maka mintalah yang bagus, yang berkualitas. Gitu. Minta yang membuat kita makin dekat kepada Allah. Karena sakit kalau dia taat sama Allah, Masya Allah, Allah angkat derajatnya. Sehat, dia taat sama Allah, Allah suka kepada hambanya yang sehat dan kuat. Tapi kalau cuma minta sehat doang, tapi nggak bertakwa sama Allah, ya susah. Makanya minta yang banyak. Ya Allah, beri saya ketaatan pertama taat. Ya Allah, beri saya hidayahmu ya Allah dengan minum air Zam-Zam ini. Pokoknya sebanyak-banyaknya doa minta ampun ya Allah, semoga Kau ampuni dosaku ya Allah dengan minum air Zam-Zam ini. Dengan karomah, dengan barokah air Zam-Zam ini ya Allah. Ya Allah, jadikan hamba orang yang soleh, yang taat ya Allah dengan minum air Zam-Zam ini. Ya Allah, sehatkan hamba ya Allah. Banyak minta, nah, itu dikabulkan. Jadi yang banyak mintanya, jangan satu. Saya dulu gitu, minumnya minta yang banyak, doanya apa aja. Taat sama Allah, minta sehat. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya jarang sakit dengan izin Allah Ta'ala. Alhamdulillahillazi hadana lihada linahdia'an hadana Allah. Segala puji bagi Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan semuanya ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Allah mampu memaksakan air untuk berada di bawah kaki Nabi Ismail alaihi salam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mampu memaksa air laut menjadi gelombang yang tinggi, menggulung, bergelombang-gelombang, kemudian menghantam, memporak-porandakan, menyapu bersih apapun yang ada di hadapannya. Dengan kekuatan air tersebut, mampu meruntuhkan bangunan yang kuat lagi kokoh, menghanyutkan binatang, manusia, kendaraan, pohon-pohon,
sesuai dengan perintahnya. Itulah sifat Allah Al-Jabbar. Seperti yang terjadi di tsunami Aceh di Thailand tahun 2004 lalu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dengan sifatnya yang Jabbar, yang Maha Perkasa, kemudian Maha Pemaksa. Allah pun mampu memaksa mencabut nyawa hamba-hamba yang Dia kehendakinya. Lihatlah, Allah paksa mencabut nyawa hambanya kaum Nabi Lut di kota Sodom, yang semua mata mayatnya terbelalak ketakutan. Saat Allah jungkir balikan kaum yang melampaui batas, Allah bikin kaumnya Nabi Lut, Nabi yang durhaka, bumi Allah balikan, yang atas menjadi, yang di bawah jadi di atas, yang di atas menjadi di bawah. Matanya terbelalak ketakutan, ya, atas semua. Bahkan bukan hanya dibalikan, tapi itu batu-batu menjadi api yang bisa membakar. Belalak mereka ketakutan. Kan dosa mereka yang terlalu melampaui batas. Apa dosanya kaum Nabi Lut? Yaitu mereka yang melakukan hubungan seks dengan sesama jenis, laki dengan laki, gay dan sebagainya, atau wanita dengan wanita, lesbian. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya Allah, lindungi hamba, anak keturunan hamba, ya Allah, dari melakukan perbuatan yang terkutuk itu, ya Allah. Sampai hari kiamat, ya Allah, keturunan hamba dan keturunan jemaah semua yang menyaksikan video ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sama Allah jungkir balikan kaum yang melampaui batas tersebut, yang melakukan hubungan seks sama jenis. Sebuah perbuatan terkutuk, terlaknat, yang membuat Allah murka, marah, menimpakan azab yang mengerikan. Bumi dibalik dengan api membakar kampung tersebut. Seisinya manusia-manusia durjana. Gak ada yang tersisa kecuali yang Allah selamatkan, yaitu Nabi Lut dan malaikat yang pergi meninggalkan ketika di subuh pagi. Jadi kisah itu adalah kisah ketika Allah utus malaikat yang tampan rupawan untuk memperingatkan kaumnya terakhir. Jadi ketika ada malaikat datang, ini kaumnya ini udah jegat dilihat di depan permukaan kota, ya, di batas kota. Dulu ada pemuda tampan, ganteng, wajahnya bersinar, bercahaya, kayak saya ini bercahaya. Padahal ini lampu HP, ya, lampu tablet, ya kan, nyontek, ya. Nah, tampan sekali pemuda ini, ganteng, masya Allah, membuat hawa nafsu para laki-laki bejat yang ada di kota Sodom itu menggelora. Kemudian dia ikutin, gak taunya ada di rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ketakutan, khawatir. Astagfirullahaladzim, kamu ngapain kesini? Kata Nabi Lut, kamu pergi aja di sini nih, aduh daerahku ini mereka melampaui batas, mereka keterlaluan, kata Nabi Lut. Maka malaikat mengatakan, sesungguhnya kami ini adalah utusan Allah, malaikat-malaikat Allah, kamu gak usah khawatir. Maka berilah peringatan. Benar, pas lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, digedor-gedor rumahnya. Dor. Wahai Ayub, bukalah pintunya. Kami lihat di rumahmu ada pemuda yang tampan, kata dia. Kami ingin kenal nama dia. Wah, akhirnya kata malaikat, izinkan, biarkan saja dia. Ini peringatan terakhir. Muka dibuka. Ada apa kalian ini? Wah, masuk mereka semua. Ngelihat pemuda tampan malaikat ini, mereka penuh hawa nafsu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Astagfirullahaladzim. Kemudian, wahai kamu dari mana? Udah kamu kesini ke tempat aku, tidur di rumahku ya malam ini ya, begitu. Kurang lebih begitulah mereka menggoda. Malaikat itu hanya diam saja, tidak menjawab. Maka Nabi Ibrahim menasihati, wahai kaumku, sungguh kalian ini sudah keterlaluan. Ini tamuku dari jauh. Jangan kalian juga. Aku punya anak gadis. Kalau kalian menginginkan, nikahilah anak-anak gadisku, kata Nabi Lut alaihissalam. Maka para kaumnya yang durjana, durhaka ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Kemudian mereka mengatakan bahwa kami tidak tertarik dengan anakmu, wahai Lut, kami tertarik dengan pemuda-pemuda ini. Maka Nabi Ibrahim memperingatkan terakhir kalinya, bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, yang mana akan Allah timpakan azab. Aku sudah diberitahu oleh Allah bahwa akan menimpa azab kepada kalian dalam waktu yang dekat ini. Maka mereka bukannya beriman, bukannya takut diingatkan oleh Nabi Allah, tapi mereka malah mengolok-olok, menghina, mencaci maki, bahkan memaksa mereka untuk merebut sang malaikat.
namun mereka tidak mampu dan kuasa. Mereka terpental. Ya, pokoknya dia nggak berkuasa lah untuk mengambil malaikat. Maka akhirnya tangan mereka kesakitan. Akhirnya mereka keluar dari rumah itu, diusir oleh Nabi Lut. Maka pada subuh harinya Allah perintahkan Nabi Lut untuk meninggalkan rumahnya tanpa harus menoleh-noleh lagi ke belakang. Maka Nabi Lut bersama anaknya pergi atas perintah Allah meninggalkan kota tersebut. Namun istrinya ketika diajak nggak mau, karena istrinya ini yang memberitahu seorang tamu di rumahnya. Nah, istrinya ini juga barangkali, nauzubillah, saya nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Pokoknya istrinya Nabi Lut ini termasuk yang durhaka, yang tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada sang suaminya. Maka Nabi Lut meninggalkan di subuh hari, di hari yang sangat masih gelap, jelang subuh kalau nggak salah. Maka Allah timpakan azab pada kaumnya ketika itu. Allah jungkir balikkan bumi ini, yang di bawah menjadi ke atas, yang atas di bawah, dengan bebatuan yang terbuat dari api panas, menggelepar-gelepar mereka, matanya ketakutan. Ada di sebuah video Harun Yahya dari Turki. Nah, itu memperlihatkan bagaimana tentang kaum sebelumnya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat Allah yang mampu memaksakan kepada semua hamba-hambanya. Allah mampu mencabut nyawa hambanya sedang keperkasaan Allah. Allah pun mampu memaksa negara-negara muslim yang belum mau peduli kepada sama umat Islam. Ya, jadi kalau ada negara muslim yang dia nggak peduli, atau kita nggak peduli sesama negara muslim, sesama saudara muslim, ya, kemudian kita tunduk patuh pada sekutu-sekutu Amerika, Cina dan sebagainya, nah, maka Allah mendatangkan bala tentaranya berupa virus, yaitu virus COVID-19. Nah, kemudian virus ini menyebar, Allah sebar. Ya, bagi Allah mudah sama Allah. Sehingga banyak yang Allah cabut nyawanya melalui virus yang kecil. Jadi Allah punya bala tentara bukan hanya besar-besar, api, badai, laut, bukan. Ya kecil juga bala tentara Allah, seperti virus. Kalau Namrud, Allah kirim juga yang kecil berupa lalat. Nah, Allah Maha Kuasa atas virus ini menakutkan. Bahkan ada tuh viral video, polisi lebih takut dengan virus daripada takut sama Allah. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah beri hidayah. Semoga Allah beri hidayah. Saya lebih takut dengan COVID daripada saya takut dengan Tuhan. Aduh ya Allah. Itu orang beriman apa enggak? Muslim apa enggak? Astagfirullah. Dia muslim, memalukan dia sebagai seorang muslim. Semoga Allah beri hidayah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagaimana dalam surat Al-Hasr, wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min muhaiminul azizul jabbar mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha menjaga keamanan, yang Maha Perkasa, yang Maha Memaksa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita sering membaca ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Atau ketika kita doa, kita membaca Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Jabbar. Nama-nama Allah sebelum kita berdoa, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah, dijabah oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, kalau kita sering baca ini, insya Allah hati kita tenang, tentram, terutama di sering pagi sore hari ya, atau dimanapun kita berada, insya Allah berikan kita hati yang tenang, tentram, dan kita selamat dari orang-orang zalim. Jadi kalau ada orang yang menganiaya, mau menganiaya kita, mau menzolimi diri kita, perbanyak bacaan ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Saudara yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, saat Firaun laknatullah beserta bala tentara berkudanya yang mengejar, ya, membuntuti, mengawasi, kemudian mengejar-ngejarnya sampai pas di pagi harinya. Jadi waktu itu sudah dibuntuti, sudah diincar pada malam hari. Nah, atas perintah Allah, Allah suruh Nabi Musa untuk meninggalkan kampung itu beserta kaum Bani Israel. Yang ketiga itu beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa dan pengikutnya terdesak di tepi lautan yang saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf tadi ada telepon. Saat Firaun laknatullah beserta bala tentara berkudanya mengejar Nabi Musa, saat itu Musa dan pengikutnya terdesak di tepi lautan yang sangat luas membentang. Laut yang sangat dalam, deru gelombang laut yang menderu, yang menghempas, membuat pengikut Nabi Musa sangat ketakutan ketika itu. Melihat ke belakang, pasukan Firaun laknatullah sedang mengejar. Di depan lautan yang bergelombang, ombak yang begitu besar dan dahsyat. Deg-degan. Mungkin ketika itu ada juga kita di sana, kita pasti akan sama. Kita ketakutan sebagai manusia biasa. Namun sebagai orang yang beriman, tentu Allah berikan ketenangan, ketentraman. Ya. Jadi laut yang sangat dalam, deru gelombang laut yang menderu, menghempas, membuat pengikut Nabi Musa sangat ketakutan. Lihat ke belakang, dilihat pasukan Firaun yang sangat kejam sudah terbayang. Pasti akan mati, nggak mungkin selamat dari kejaran Firaun. Karena mereka pakai kuda, sedangkan yang ini mereka kebanyakan jalan. Mereka sudah melihat tuh debu-debu kuda. Waduh, mereka udah ketakutan. Pasukan Firaun laknatullah tahu akhirnya mereka menemukan jejak-jejak kepergian daripada Nabi Musa dan kaumnya. Maka kaum Nabi Musa pas ngeliat ke belakang, mereka sedikit nengok, ada melihat bunyi deru kuda, kemudian debu-debunya. Mereka bilang, pasukan Firaun sudah di belakang kita, pasukan Firaun sudah di belakang kita. Mereka ketakutan semua lari, ayo cepat-cepat, kata Nabi Musa juga, mereka disuruh cepat. Maka ketika sudah berada di depan mereka lautan yang luas membentang, mereka mulai khawatir. Terbayang oleh mereka kekejaman Firaun sudah nampak di depan mata mereka. Ya, sudah terdengar suara ringkikan kuda. Mereka khawatir dirinya, istrinya dan anak-anaknya pasti akan disiksa, dibunuh oleh pasukan Firaun yang sangat kejam. Sedangkan bila mereka teruskan pelarian mereka, mereka sudah tidak ada lagi alternatif lain kecuali menyeberangi lautan yang luas membentang, yang artinya dua-duanya adalah maut bagi kematian bagi diri mereka. Begitu dalam pikiran mereka. Kemudian Nabi Musa sebagai manusia biasa pun merasakan hal yang sama. Ada rasa takut. Kemudian terus berpikir, mau lari kemana ini? Nabi Musa sambil berdoa kepada Allah. Ya, Nabi Musa. Nah, bedanya kalau Nabi Musa beliau adalah Nabi Allah yang selalu banyak berzikir terus. Dan saat-saat lari itu dia berzikir, berdoa, berlindung selalu kepada Allah dalam pelariannya dari kejaran Firaun dan bala tentaranya yang dilaknat oleh Allah. Maka dalam keadaan terdesak itulah justru Nabi Musa penuh harap, memohon belas kasihan dari Allah Ta'ala agar diselamatkan dari kekejaman Firaun beserta pengikutnya yang sangat sedikit. Doa penuh harapan kepasrahan itu didengar oleh Allah yang Maha Mendengar. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar ketika sudah di depan, sudah terdekat, sudah terdengar seruan Firaun agar mereka berhenti, maka
Allah memerintahkan kepada Musa agar melemparkan tongkat mukjizat tongkatnya tersebut agar dilemparkan ke arah laut. Maka atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa memukulkan tongkatnya, ya, melemparkan dengan memukulkan tongkatnya maksudnya ke air laut. Maka dengan perintah Allah yang maha perkasa, yang maha memaksa, ya Jabbar, ya, maka Allah perintahkan air laut agar terbelah menjadi dua. Jadi air laut itu yang tadinya bergelombang, Allah perintahkan untuk terbelah berdua. Nah, air laut itu. Kemudian air laut itu dia meninggi, bergelombang, dia seperti benteng begini. Kan tadinya begini air laut. Kemudian terbelah menjadi dua, kemudian dia meninggi. Dan yang terbelah itu menjadi daratan. Allah ya karim. Menjadi daratan. Subhanallah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah paksa laut untuk Allah perintahkan untuk membelah, untuk terbelah. Kemudian Allah perintahkan daratan ada di tengah-tengah belahan air laut tersebut. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah ya Jabbar. Dan kemudian Allah perintahkan tanah yang ada di lautan tersebut menjadi mengeras. Karena kan tanah tadinya kan tanah lautan, pastilah lembek, becek, susah kan. Tapi Allah perintahkan tanah itu untuk mengeras. Masya Allah, kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah perintahkan untuk mengeras. Maka dengan izin Allah, ketika melihat pemandangan yang sangat menakjubkan tersebut, ketika pasukan Nabi Musa dan pasukan kaumnya yang lemah, yang beriman, Bani Israel yang ketika itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat mereka terkagum-kagum dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mereka kagum dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang baru kali itu mereka bisa lihat, dan mereka rasakan sendiri betapa mukjizat Nabi Musa alaihissalam ini. Dengan izin Allah, ya, perasaan takut itu lama-lama hilang. Ya, dan perasaan takut, dan juga kadang ada rasa takutnya ketika di belakang pasukan kejar Firaun yang sangat kejam itu semakin mendekat. Namun Nabi Musa memberikan keyakinan kepada pengikutnya bahwa Allah bersama kita. Innallaha ma'ana, la takhaf, innallaha ma'ana, jangan kau takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Sebagaimana Rasulullah menghibur Abu Bakar Siddiq ketika di gua yang ketakutan. Rasulullah sudah hampir ketangkep dengan kaum kafir Quraisy. Maka Abu Bakar Siddiq ketakutan, bukan takut karena biar dirinya takut dibunuh. Abu Bakar tidak takut. Abu Bakar rela, senang kalau dia dibunuh oleh musuh-musuh Allah, itu syahid. Ya, apalagi dalam menyelamatkan Rasulullah, manusia paling mulia, Rasul, Nabi pilihan paling mulia, paling agung. Pintu surga tidak dibuka oleh Allah kecuali pertama yang memasukinya adalah Rasulullah SAW. Di padang mahsyar tidak ada yang diperkenankan berbicara satupun kecuali Rasulullah yang pertama Allah izinkan. Yang lainnya tidak ada satupun, baik dari malaikat dan sebagainya. Hanya Rasulullah yang Allah izinkan pertama. Begitulah orang mulia. Dan Abu Bakar senang bisa menolong Rasulullah SAW, Nabi dan Rasul dan manusia yang paling mulia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Musa pun menghibur kepada kaumnya, la takhaf, jangan engkau takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Musa akhirnya dengan izin Allah bisa menyeberangi laut tersebut. Ya, batunya, tanahnya jadi keras. Ya, kemudian Allah perintahkan Musa
dari yang jalan kaki dulu. Ayo yang jalan kaki. Bahkan Nabi Musa mendahulukan anak-anak. Ayo anak duluan. Kemudian yang orang tua, Kemudian setelah anak-anak, orang tua yang lemah, kakek-kakek. Kemudian wanita. Wanita, kemudian kakek-kakek yang sakit. Baru setelah itu laki-laki yang kuat. Kemudian laki-laki yang bawa kuda. Jadi begitu adabnya. Masya Allah. Jadi yang didahulukan ini disuruh menyeberang itu anak-anak kecil, ya, yang bisa berjalan. Kemudian kakek-kakek yang sakit-sakit, ya. Kemudian wanita. Kemudian baru laki-laki yang remaja. Kemudian baru yang membawa kuda, karena mereka membawa bekal, perbekalan, barang-barang untuk bekal di jalan kan. Baru setelah mereka melewati jalan itu, ya, setelah air laut itu terbelah menjadi dua, kemudian Musa terakhir, mereka masih dikejar. Nah, saat itu air laut terbelah menjadi dua, gelombang yang sangat tinggi seperti gunung, suara hempasan laut yang terdengar jelas, menderu, namun air lautnya hanya sampai di atas pengikut Nabi Musa yang cepat berjalan ketakutan, seperti tembok tinggi yang terpisah. Perasaan mereka saat itu diliputi perasaan takut akan ganasnya air laut yang bisa sewaktu-waktu tumpah menimpa diri mereka. Namun di sisi lain mereka kagum dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang baru kali ini bisa mereka lihat dan bisa mereka rasakan sendiri mukjizat Nabi Musa dengan izin Allah. Ya, nah, karena perasaan takut ini mereka lihat dari kejaran Fir'aun yang sangat kejam. Ya, kemudian Nabi Musa memberikan seperti yang disampaikan tadi, memberikan kepada mereka keyakinan bahwa Allah bersama mereka dan Allah menolong orang yang beriman lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah masuk tuh, mereka diberikan ketenangan, musuh mereka terus. Nah, kemudian mereka sudah sampai ke daratannya asli, bukan lagi di dalam lautan. Udah ngelewatin air laut, udah selamat dari air laut yang jalan yang Allah bentangkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Nah, kemudian saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat demikian pasukan Firaun, mereka cepat memerintahkan kepada pasukannya untuk mengejar. Ayo kejar cepat mereka. Nah, mereka masuk akhirnya ke sebuah perangkap perangkap Allah yang Allah jebak, yang Allah punya makar. Mereka punya makar. Dan Allah lebih baik makarnya. Allah pun punya makar dan dialah Allah yang lebih baik makarnya. Jadi mereka punya makar nih. Mereka punya rencana untuk mengkriminalisasi ulama, mengkriminalisasi Nabi ketika itu, Nabi Musa alaihissalam. Kalau sekarang ini ya ulama, pewaris para nabi. Maka Allah punya makar juga bagi mereka. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya setelah pasukan berkuda, Fir'aun paling belakang, dia ketakutan kan. Nah, bukan karena dia ingin mendahulukan ininya, malah dia ingin ketakutan, dia ingin dulu suruh udah aman baru dia. Aman enggak? Kira-kira begitu. Aman. Nah, kemudian baru Fir'aun dikawal dengan pengawal pasukan khusus. Ya enggak? Nah, pakai yang enggak lagi. Dengan pasukan khusus, akhirnya masuklah Fir'aun laknatullah ke dalam gelombang air, masih daratan. Nah, setelah kaumnya Nabi Musa alaihissalam sampai ke daratan, mereka berada di tengah-tengah. Maka, Masya Allah, Allah perintahkan air laut, Allah paksa, Allah memaksa dengan namanya ya Jabbar untuk menggulung, ya untuk menggulung di atas Firaun dan pasukannya untuk kembali seperti semula. Maka ketika itu air laut yang tinggi bergelombang kembali tumpah ruah jatuh seperti bendungan bocor dengan debit air yang sangat besar. Maka semua kuda-kuda, peralatan perang, bala tentaranya terbelalak ketakutan, tidak bisa lari dari maut kematian yang mengincar mereka. Ringkikan kuda, teriakan minta tolong menggema sesama pasukan Firaun yang berada di garis terdepan yang lebih dahulu. Allah turunkan airnya. Saat itu Fir'aun mulai menyadari yang berada di pasukan paling belakang sadar kematian berada di depan mata mereka.
mulai tersadar ternyata Tuhannya Musa memang ada. Baru tersadar ternyata Tuhannya Musa adalah yang memilih lautan yang luas membentang. Sadar bahwa Tuhannya Nabi Musa adalah Allah yang jabar, yang maha perkasa, maha pemaksa. Saat itulah Fir'aun baru mau mengakui dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Nabi Musa yang selama ini ia durhakai, yang ia perangi, bahkan yang ingin ia bunuh. Namun sayang, saat ajal sudah berada di dekat kerongkongan tenggorokan, malaikat sumbat mulutnya yang kotor. Jadi yang malaikat disumbatnya. Wah, gitu ya. Sumbat mulutnya. Karena Allah itu maha pengampun. Begitulah Allah maha pengampun. Allah khawatir, malaikat khawatir kalau Fir'aun Anatullah ini diampuni dosanya oleh Allah. Karena kezalimannya sudah sangat luar biasa. Itu malaikat kan udah banget, udah ngaku Tuhan. Malaikat benci sekali. Maka sama malaikat disumbat mulutnya untuk tidak mengaku Tuhan lagi. Sebenarnya Allah pun sudah tahu kalau Musa mau, tapi Allah juga punya syarat-syarat seorang hamba itu bertobat. Jadi kalau sudah tobat itu sudah di sebuah kerongkongan, sudah nggak diterima oleh Allah. Apakah Allah tidak tahu ketika mereka sumbat mulutnya itu supaya Allah tahu isi hati Fir'aun itu, Allah tahu, tapi Allah biarkan gitu. Karena malaikat ini pun membenci karena nabinya kekasih Allah Musa alaihissalam ini sudah ingin dibunuh gitu. Nabi Musa berdoa mengakui adanya Tuhan. Namun Allah tidak menerima tobatnya yang sudah di depan mata. Dan masih segar dalam ingatan beberapa menit yang lalu sebelum kematiannya, Fir'aun masih ingin membunuh Nabi Musa yang merupakan kekasih Allah, yang merupakan pembawa kebenaran dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka matilah Fir'aun Anatullah dengan kehinaan, dengan air laut merah yang ada di Mesir. Fir'aun mati menganga ketakutan dalam kehinaan sehina-hinanya makhluk. Nah, kalau lihat di muminya di Mesir tuh, di muminya mukanya masuk air tuh. Mungkin nganga itu disumbat sama malaikat. Jadi dia nganga. Itu yang saya baca di bukunya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mengerikan dan menjadi pelajaran tentunya. Orang-orang yang durhaka, pemimpin-pemimpin durhaka yang sekarang merasa berkuasa siapapun, Anda berkuasa, Anda ada masanya. Mungkin Anda berkuasa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan dibuatlah skenario untuk diperpanjang kekuasaannya. Sampai seberapalah kekuasaannya? Pasti akan tua, akan lemah dan sebagainya. Akan mati juga. Nah ingatlah, kalau sudah mati, tidak akan mungkin Allah menerima. Dosanya sudah terlalu banyak. Membunuh orang, menjarakan ulama, orang-orang soleh, orang-orang baik. Nauzubillah, subhanallah. Siapapun, baik itu pemimpin paling atas maupun aparat-aparat yang ikut patuh memerintahkan kezoliman kepada rakyat, Anda juga sama akan merasakan azab Allah yang sangat pedih. Ya semuanya, pemimpin-pemimpin di Amerika, di Cina, dimanapun yang berada, kalau mendengar video saya ini, kalau tidak tobat, maka Anda akan mendapatkan azab. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Fir'aun mati menganga ketakutan dalam keadaan hina sehina-hinanya makhluk. Jasadnya pun akhirnya ditemukan dan dibumikan, diutuhkan oleh Allah sebagai pelajaran bagi manusia yang lainnya, sebagai pemimpin diktator yang zolim, sombong, pendusta, pembohong, ya nggak dengan rakyat nggak peduli, dengan rakyat senangnya bikin sengsara, nyusahin rakyat terus, ya sedangkan dirinya hidup mewah berkelimpahan dengan harta. Begitu juga pendukung-pendukungnya yang penjilat, pencitraan, ya sepertinya baik, sepertinya merakyat, sepertinya itu lugu, sepertinya itu polos dari kampung, ya kampungnya Fir'aun di Mesir, tapi sebenarnya kejam, bejat, jahat sama rakyat. Nauzubillah. Allah maha perkasa, Allah maha pemaksa. Allah memaksakan sesuai kehendaknya, mencukupi segala kebutuhan makhluknya, melangsungkan segala perintahnya, memperbaiki keadaan seluruh hambanya. Karenanya Allah memiliki nama yang sangat indah, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, yang maha perkasa,
yang maha kuasa, yang maha pemaksa. Itulah kajian kita kali ini atas buku Islam Kafa, Ensiklopedia Islam Kafa, masih tentang Asmaul Husna di video yang ke-26 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Waduh, ini tadi paling lama nih 1 jam. Mohon maaf atas semua salah dan khilaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, kita tutup kajian ini dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tidak merasa lebih baik di sini. Saya cuma membaca, membuku, kemudian saya menjelaskan. Mudah-mudahan ini menjadikan kita dekat kepada Allah. Bagi Anda yang merasa di dalam video ini ada kena, saya tidak ada nyindir siapapun. Tapi kalau Anda merasa, bertobatlah kepada Allah. Kalau Anda dengan video ini semakin dekat, saya lebih senang. Bertobatlah kepada Allah, termasuk saya juga harus bertobat kepada Allah atas dosa-dosa saya. Mudah-mudahan Allah perbaiki amal-amal saya, Allah perbaiki iman saya, Allah perbaiki Islam saya. Kemudian Allah anugerahkan saya termasuk hamba Allah yang bersungguh-sungguh bertobat di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah beri saya taufik hidayah agar saya senantiasa berada dalam kebenaran di jalan Allah. Mohon doakan saya agar saya menjadi hamba Allah yang baik, yang bertobat bersungguh-sungguh, kemudian istiqomah di dalam iman Islam, dan wafat dalam keadaan istiqomah iman Islam, dalam keadaan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.